Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian. Dalam statistika kali ini materinya adalah pembahasan soal-soal kombinasi dan permutasi. Tujuannya adalah untuk bisa memahami konsep dari kombinasi dan permutasi. Bukan sekedar menghafalkan rumus kombinasi dan rumus permutasi, gitu ya. Sebelumnya kita telah mengerjakan 2 soal pada tayangan video sebelumnya. Kali ini kita akan masuk kepada soal-soal berikut. Oke. Baik. Soal nomor 6 dari tugas ke-6 adalah berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatur 6 orang duduk pada 6 kursi. Soal ini mirip dengan soal dalam menyusun angka ya. Sebelumnya kita telah mengerjakan soal itu, menyusun dan mengatur angka. Nah, soal mengerjakan soal ini pun kurang lebih sama seperti itu, tapi angkanya diganti menjadi kursi gitu. Kalau soal sebelumnya mengatur 3 digit angka gitu ya. Kali ini mengatur 6 orang duduk pada 6 kursi. Bayangkan 6 orang pada 6 kursi. Oke. Itu sama dengan 6 angka dimasukkan ke dalam 6 kotak atau 6 digit. Gitu ya. Oke. Maka mengerjakannya sama seperti yang lalu, kita bikin jadi 6. 6 kotak itu 6 kursi, coba kita bikin 6 kursi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 orang. 6 orang ini harus duduk pada 6 kursi. Bagaimana, berapa banyak cara untuk mengatur 6 orang itu. Kalau kita bayangkan lagi cara mengerjakannya sama seperti mengerjakan menyusun angka, maka ada 6 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak yang masing-masing harus diisi ya. Nah, untuk soal ini tentu tidak perlu disebutkan ada pengulangan, boleh pengulangan dan tidak boleh pengulangan. Karena 6 orang ini tentu tidak bisa dalam saat yang bersamaan duduk di kursi nomor 6 dan kursi nomor 1. Jadi ini soalnya adalah mengerjakan seperti mengerjakan soal pada angka dan tidak boleh ada pengulangan. Karena itu pada kursi yang pertama ada 6 orang yang boleh, ada 6 pilihan orang yang bisa duduk di kursi nomor 1, sebutlah itu. Pada kursi nomor 2-nya tentu karena sudah 1 orang duduk di kursi yang nomor 1, hanya ada 5. Oke. 5 pilihan orang yang bisa duduk di kursi nomor 2. Kemudian 4 orang di kursi berikutnya, 3 orang kursi berikutnya, 2 orang kursi berikutnya lagi, dan pada kursi terakhir hanya ada 1 orang yang dapat duduk di kursi terakhir. Begitu saja. Lalu tinggal dikalikan. Oke. Maka ini adalah 6 faktorial. Oke. Sama dengan 720. Itu logikanya. Kalau kita kerjakan dengan soal dengan rumus permutasi, maka ini adalah permutasi 6 permutasi 6 ya. 6 orang pada 6 kursi. Jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurang 6 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial itu 1, maka 6 faktorial dibagi 1 sama dengan 720. Seperti itu. Oke. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 8. Terdapat 5 angka yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Berapa banyak 3 digit angka yang lebih besar dari 300
yang dapat dibuat jika pengulangan angka tidak diperbolehkan. Oke, 3 digit angka. Logikanya lagi, kita bikin 3 kotak untuk memuat 3 digit angka. Kemudian ada batasannya, yaitu angkanya harus lebih besar dari 300. Oke, 300 berarti kalau 320 boleh ya. Oke, berarti 3 termasuk yang diperbolehkan. Karena 3 termasuk yang diperbolehkan, maka pilihannya adalah 3, 4, 5, 6. Ada 4 angka yang boleh masuk. Jadi kotak yang pertama. Kotak yang pertama. Oke. Kemudian tidak boleh ada pengulangan, maka di kotak yang kedua dari 5 digit, 5 angka, pilihan 5 angka sudah dipakai 1, berarti tinggal 4. Di kotak yang terakhir tinggal 3. Seperti itu. Kalikan. Hasilnya 16 dikali 3, 48 cara. Bagaimana jika diperbolehkan terjadi pengulangan? Nah, mudah sekali kalau diperbolehkan terjadi pengulangan. Untuk angka yang pertama, ya, tentu sama pilihannya adalah 3, 4, 5, 6. Berarti ada 4 pilihan angka yang dapat digunakan. Pada kotak yang kedua, 5 pilihan angka itu dapat digunakan semuanya, begitupun pada kotak yang ketiga. Maka 4 dikali 5, 20, dikali 5, ada 100 cara. Seperti itu. Jika dikerjakan dengan rumus permutasi, maka untuk kasus yang pertama ini adalah permutasi 4, permutasi 1. Karena ada 4 angka, 3, 4, 5, 6, dipilih 1. Itu untuk mengisi kotak yang pertama. Untuk mengisi kotak yang kedua, permutasi sama 4 dari 1. Karena pilihan angkanya dari 5 sudah diambil 1, tinggal 4. Ya. Kemudian permutasi 3 permutasi 1, karena pilihannya tinggal 3. Lalu 1 memilih 1 dari 3. Hasilnya adalah 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial dikali 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial dikali 3 faktorial dibagi 3 dikurang 1 faktorial. Oke. Ini akan kita dapatkan hasilnya sama seperti yang di atas, 4 dikali 4 dikali 3. Oke. Kemudian untuk yang kasus kedua, ketika pengulangan diperbolehkan, ini adalah permutasi 4 permutasi 1 dikali pilihannya ada 5, kemudian maka 5 permutasi 1 dikali 5 permutasi 1. Oke. Ini sama dengan sama dengan 4 faktorial dibagi 4 dikurang 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurang 1 faktorial dikali 5 faktorial dibagi 5 dikurang 1 faktorial. Kalau dikerjakan, dilanjutkan, hasilnya akan ketemu 4 dikali 5 dikali 5. Seperti itu. Oke. Jika ada yang kurang jelas, silakan memanfaatkan media-media komunikasi yang ada untuk bertanya di sana. Kita lanjutkan ke nomor 9. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatur 5 orang duduk di 3 kursi? Oh, kalau tadi 6 orang duduk di 6 kursi, sekarang 5 orang duduk di 3 kursi. Bayangkan lagi, 5 angka, 3 kotak. Persis seperti itu cara mengerjakannya. Oke, ada 3 kursi. 1, 2, 3. Atau ada 3 kotak. 1, 2, 3.
kemudian ada 5 orang duduk di 3 kursi. Itu berarti kursi yang pertama bisa ada 5 pilihan, kursi yang kedua hanya ada 4 pilihan, kursi yang ketiga hanya ada 3 pilihan. Semuanya dikali 3 hasilnya 60. Kalau dipermutasikan, maka rumusnya adalah untuk 5 permutasi 3 atau 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 5 dikurang 3, 2 faktorial. Hasilnya 5 dikali 4 dikali 3, 60.